Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum bihaja sobat? Apa kabar siswa-siswi yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan iradat, dan pada hakikatnya hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk menunaikan kewajiban. Salah satu kewajiban pada hari ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam dengan tema pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan semua siswa-siswi masih terus semangat agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna untuk dunia dan akhirat. Mari kita membahas dengan subtema memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Kita dengarkan penjelasan pada kali ini. Baik, siswa yang soleh dan soleha, materi pada kali ini seperti yang sudah disampaikan, tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Ya, dengan submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Namun, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, pada materi ini, kompetensi dasarnya dari 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan memandikan jenazah. Kemudian 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan mengkafani jenazah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Kemudian menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan mengkafani jenazah. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Keenam, mempraktikkan tata cara memandikan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Sebelum kita membahas lebih dalam, di sini saya sajikan gambar. Saya yakin di antara kalian pernah melihat atau mungkin merasakan langsung kegiatan seperti yang ada di gambar. Di sana kita lihat ada proses memandikan jenazah, foto atau gambar, kemudian di sampingnya ada gambar tentang mengkafani jenazah. Kemudian yang selanjutnya yang di sini ya, ada gambar tentang mensolatkan jenazah, dan yang terakhir di sini gambar tentang menguburkan jenazah. Ya, saya yakin kejadian-kejadian yang ada di gambar ini bukan sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Karena memang pada hakikatnya kita semua akan merasakan hal seperti ini. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 125. Izin saya membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ayatnya akan saya tampilkan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti disempurnakanlah segala pahala-pahala kita selama di dunia. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang ini adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling sukses. Karena apa? Karena kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, sesuatu yang tidak pernah abadi, namun akhirat surgalah yang kekal selama-lamanya. Siswa-siswi yang soleh dan soleha, kita harus mengetahui dan kita harus menyadari Islam sangat menghormati manusia. Dari awal dia lahir ke muka bumi ini sampai dia mati meninggalkan dunia ini. Ya, penghormatan kepada sesama muslim ini menjadi kewajiban, khususnya ketika ada saudara muslim yang meninggal dunia atau wafat, maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengurus jenazah orang yang meninggal tersebut. Karena apa? Karena tidak ada satupun manusia yang apabila mati, dia akan berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, kewajiban bagi orang yang masih hidup, khususnya warga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazah. Apa hukum merawat atau mengurus jenazah? Sebagaimana kita ketahui, ulama sepakat hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban kepada yang lainnya. Namun apabila tidak ada satupun yang mengurus atau melakukan kewajiban tersebut, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Maka dari itu, kita harus paham akan materi pengurus jenazah, agar kelak nanti kita di masyarakat minimal menjadi perwakilan masyarakat untuk memenuhi kewajiban fardu kifayah ini, sehingga tidak ada dosa yang menimpa seluruh manusia atau seluruh penduduk kampung tersebut apabila fardu kifayah ini tidak dikerjakan. Selanjutnya kita langsung masuk materi, yaitu tentang memandikan jenazah. Pertama kita akan bahas yaitu syarat jenazah dimandikan. Jenazah yang bisa dimandikan, yang pertama itu didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Kemudian yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Kemudian yang ketiga, beragama Islam. Jadi bagi orang yang terkena musibah atau contoh tertabrak kereta atau contoh terbakar, kena musibah terbakar, ini tidak ada kewajiban untuk kita memandikan jenazah. Begitu juga orang yang mati syahid. Begitu juga orang yang mati syahid. Mereka yang mati dalam peperangan langsung dikuburkan juga tidak apa-apa. Dan yang pastinya orang yang beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam, mereka mungkin tidak paham dan tidak tahu
bagaimana tata cara memandikan jenazah. Karena memang mungkin mereka juga punya tata cara sendiri dalam pengurusan jenazah. Kemudian syarat orang yang memandikan. Syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama adalah seorang muslim berakal dan balik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dia beragama Islam, namun juga dia harus sudah balik. Ya. Agar apa? Agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Jika anak kecil yang memandikan seorang jenazah, khawatir mengganggu proses memandikan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua, berniat memandikan jenazah. Ya. Kemudian ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Ya. Ini yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya. Untuk memandikan jenazah ini adalah orang yang jujur dan soleh. Kenapa? Karena menghindari dibukanya aib seorang jenazah oleh orang yang memandikan. Ya. Karena sesuatu yang sangat buruk apabila ketika kita memandikan jenazah, kemudian kita menemui aib dari jenazah tersebut, kemudian diceritakan. Maka sangat diperlukan orang yang memandikan jenazah adalah orang yang memiliki kepribadian jujur dan soleh. Begitu juga yang keempat, hampir sama, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Ya, ini nomor 3 dan 4 hampir sama. Ya. Jadi apapun aib yang ditemukan ketika memandikan jenazah itu tidak boleh disebarluaskan atau menjadikan bahan pembicaraan. Kemudian kelima, orang yang memandikan jenazah jenis kelamin yang sama. Ya, jenazah laki-laki dengan laki-laki, jenazah perempuan dengan perempuan. Ya, kecuali suami istri yang sudah mahramnya. Ya. Kemudian hadis Nabi tentang memandikan jenazah. An Ummi Atiyatul Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala gsilnaha salasan aw khamsan aw aksar min dhalik in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكوة فقال أشئرنا عائية وتغني إزارة رواه البخاري. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor, dan berkata Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenisnya. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku, ketika kami telah selesai kami memberitahu beliau, kemudian memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaikanlah kepada beliau. Hadis Al-Bukhari. Ya. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, baiknya jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, ya, seperti meja, kursi, ya, atau tempat yang tertutup ya. Yang pertama mungkin tujuannya agar mempermudah kita dalam memandikan jenazah. Pada zaman sekarang ini sudah banyak wadah atau tempat, ya, seperti stainless itu. Di masjid-masjid itu sudah ada tempat yang disediakan dari sebagian masjid untuk memandikan jenazah. Itu sudah cukup dan memenuhi, sudah bagus alatnya. Nah, kemudian tempat yang digunakan untuk memandikan jenazah alangkah baiknya ditutup, ya, agar tidak semua orang yang takziah bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, siapkan air secukupnya. Jangan sampai boros atau mubazir, karena sebagaimana sabda Rasulullah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kemudian disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun, ya. Sebagian air juga dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Kemudian yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Walaupun, ya, jenazah sudah wafat, namun hak-haknya
salah satu dengan auratnya harus kita tutup, ya, agar tidak bisa terlihat oleh orang lain, apalagi yang bukan keluarganya atau bukan muhrim. Kemudian yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Ingat, pelan-pelan. Ketika kita memandikan jenazah harus dengan cara lemah lembut, ya. Harus pelan-pelan. Jangan sampai kita menyakiti atau sampai melukai, ya, kulit dari jenazah tersebut. Selanjutnya, yang kelima, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Ya. Kemudian yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanan, kemudian sebaliknya sebelah kanan untuk di sebelah kiri. Kemudian yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan, kemudian ke bawah sampai merata. Disunahkan hitungan ganjil karena agama Islam ini biasa mendahului kebaikan itu dengan wilayah kanan atau sebelah kanan. Maka dalam memandikan jenazah pun yaitu dengan menggunakan atau mengawali dari kanan. Kemudian langkah sebelum terakhir, ya, mewudukan jenazah. Nah, setelah diwudukan oleh para pemandi jenazah, orang memandikan jenazah tersebut, kemudian keringkan badan jenazah dengan handuk. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan harus diperoleh dengan cara yang halal. Boleh dari harta peninggalan jenazah, boleh dari harta warisan, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Ini apabila orang yang wafat tersebut adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, atau orang yang tidak diketahui identitasnya, maka untuk proses mengkafaninya ini, ya, kain kafan tersebut bisa kita ambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang yang mampu. Maka dari itu para anggota DKM, ya, DKM masjid harusnya sudah menyediakan yang namanya kain kafan. Dan bagi orang-orang dermawan atau orang-orang kaya, jika melihat keadaan seperti ini, apabila masjid belum menyiapkan, alangkah baiknya untuk berinfak dan bersedekah kain kafan tersebut. Insya Allah akan Allah balas dengan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, ya. Lebih bagusnya lagi, lebih afdal berwarna putih, ya. Dan tidak perlu mahal, ya. Cukup yang sederhana aja. Atau yang bisa kita kenal, nggak perlu mahal, nggak perlu terlalu murah. Yang sedang-sedang saja. Yang penting berwarna putih atau bersih, ya. Kemudian selanjutnya, ketentuan mengkafani jenazah, ya. Pertama, batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Ya, keadaan ini apabila benar-benar urgent, benar-benar darurat, tidak ada sama sekali, ya, maka selembar pun ini menjadi batas minimal mengkafani jenazah. Namun lebih bagusnya lagi, lebih sempurnanya lagi, ya, laki-laki ini diberikan 3 lapis kain kafan, dan untuk perempuan, ya, ada 5 lapis kain kafan, ya, terdiri 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kerudung, ya. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan ganjil. Ya, biasanya kita sering lihat kan tali yang putih itu, atau mohon maaf, kita sering kenal itu dengan sebutan tali pocong. Bukan tali pocong, itu tali kain kafan, ya. Tali kain kafan. Kemudian yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah
bagusnya lebih besar dan lebih luas, ya, karena nanti akan membungkus secara keseluruhan. Dan dari setiap lapisan tersebut diberi kapur barus. Ya, bagi jenazah perempuan, siapkan juga kerudung dan baju kurungnya, ya, agar bisa menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Keempat, ini tutuplah lubang-lubang, baik itu lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur. Nah, dengan apa? Menggunakan kapas. Selanjutnya, bagi jenazah perempuan, pakailah baju kurung dan kerudung. Tadi sudah dibahas. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar. Dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Kemudian yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Makanya tadi itu tali itu sudah disiapin terlebih dahulu agar bisa mengikat. Ya. Kemudian kedelapan terakhir, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Ya. Hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasatin aswabin samaniyah bid suhuriyah min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Ini menjadi dalil bahwasanya nanti ketika wafat, walaupun kita sering pakai peci dalam kehidupan sehari-hari, jangan dipakai pecinya. Ya. Karena hanya kita sudah tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya kain kafan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada materi kali ini. Dengan kesimpulan ya dari penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan hukum dalam mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ya. Apabila sebagian orang sudah mengurus jenazah tersebut, maka lainnya gugurlah kewajibannya. Namun kalau tidak ada yang mengerjakan, maka berdosalah semua. Oleh karena itu, setiap muslim khususnya kita semua harus bisa memahami ya bagaimana tata cara mensolatkan jenazah, bagaimana tata mengurus jenazah. Ya. Baik, itu saja ya. Untuk selanjutnya sebelum saya akhiri, ada latihan kerja peserta didik atau LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya, ini berupa Google Form. Nanti akan saya share dan mohon kesediaannya untuk mengisi Google Form tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya juga ada tugas di rumah. Ya. Mohon tetap semangat. Insya Allah tugas ini bisa menjadi tambahan wawasan, bahkan menjadi pengalaman dalam proses pengurusan jenazah. Tugasnya itu yaitu membuat video. Ya. Absen ganjil, ya baik 1, 3, dan 5 dan seterusnya. Tugasnya membuat video praktek memandikan jenazah. Kemudian absen genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Silakan membuat praktek mengkafani jenazah, membuat video praktek mengkafani jenazah. Setelah selesai, silakan upload video praktek tersebut ke YouTube dan tolong share link YouTube tersebut kepada saya. Nanti insya Allah jika ada waktu jam kosong atau sudah sisa materi jam kosong, akan saya tampilkan ya video-video karya kalian agar makin memperdalam khazanah keilmuan kita. Nanti juga akan ada koreksian apabila ada kesalahan yang dilakukan. Tapi mudah-mudahan kalian bisa menjalankan tugas dengan sebaiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari khilapan saya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.